Kenapa Oke. gue pilih kuda lagi? Karena menurut gue nyaman banget. Gitu ya. Buat dipakai keluarga, empuk, terus kenceng juga bang. Ini di CC-nya tol juga. pernah tembus 145 km per jam. Belum full ya gasnya. Nah itu gue pasang roof rack bikinan, muatan pulang kampung cukup tinggi tuh. Lu balik kampung kemana nih? Gue pulang kampung ke Bangka Belitung. Ke Bangka Belitung? Dari Mau- Jakarta? Dari Jakarta. Gokil. Ciri khas mesin bensin khususnya, ada keluar air nggak nih embun di knalpotnya. Jadi kalau misalkan dia ada keluar air embun di knalpotnya, pertanda baik bahwa Baik, mesinnya sehat. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini teman-teman, kita akan ngobrolin Mitsubishi Kuda Grandia 2000 cc MPI tahun 2002. Let's go! Oke, gokil, Brother Yono. Ya teman-teman, ini gue udah sama Brother Yono, owner dari Mitsubishi Kuda gitu kan. Bro, sebelumnya thank you banget udah datang ke Bogor. Siap. Jauh-jauh dari mana nih bro? Jakarta Timur. Jakarta Timur, oke. Nah ini mungkin langsung aja kali bro ya. Boleh. Boleh dijelasin ini spesifikasi mobil lu bro, pertama ke teman-teman, silakan. Oke. Jadi ini tuh Mitsubishi Kuda Grandia. Ini Oke. generasi kedua dari Mitsubishi Kuda. Ini tahun 2002, cc-nya 2000 cc, Oke, injeksi. injeksi. Iya. Itu tadi gue lihat di belakang ada emblem MPI. Ya, Itu spek tertingginya dia atau gimana sih? MPI itu ya spek tertinggi di Grandia ini yang injeksi. Jadi multi gitu ya? port injection kepanjangannya. Oke, oh iya iya iya. CC-nya 2000. 2000. Dia tuh punya CC berapa aja sih? Kalau kuda itu ada 1600 karburator, Oke. terus ada yang 2000 cc injection, terus ada yang 2500 diesel. 2500 diesel. Iya. Mantap tuh. Dan tadi Oke. ngomongin spek tertinggi itu Grandia dia spek tertingginya. Oke, oh Grandia ini Iya, dia ya. Iya, kalau Oke. terendahnya itu dia di GLX nggak salah. GLX ya. Iya, GLX. Oke. Nah, bro, apa namanya? Jadi teman-teman, kita coba untuk obrolin mulai dari tampang depan nih. Oke. Nah, jadi kalau gua lihat sih secara kasat mata gua lihat kayaknya mobil ini masih standaran ya, tapi gua nggak tahu nanti penjelasannya. Bro, gua boleh nanya nih, posisi depan nih. Ya. Apa yang telah lo lakukan perubahan pada mobil ini? Kalau Apa bawaan pabrik aja apa seperti apa nih? masih bawaan pabrik sih. Gitu ya? Jadi semua masih original, Original. belum ada perubahan sama sekali. Jadi keep Oke. original. Oh gitu. Kalau ini fog lamp-nya memang Itu bawaan, bukan tambahan ya? bukan. Jadi Oh, kalau bawaannya yang emang udah ada fog lamp? kalau yang Grandia itu udah dapat fog lamp-nya. Oke. Kalau yang tipe GLS, Oh. GLX itu dia bumpernya beda. Oke. Dia besi, kalau ini plastik dan nggak ada fog lamp-nya. Oh iya plastik ya? Gue bener Iya. besi loh. Enggak ya? Ini plastik. Plastik ya? Iya, Oke. gitu. Grillnya memang seperti ini. Grill original, Original. headlamp juga masih original. Oke. Kalau ini tambahan atau gimana sih kali ini? Ini tambahan dari pemilik sebelumnya. Oh, harusnya nggak ada ya? Harusnya nggak ada. Oke, oke, Di situ oke. juga masih ada nomor komunitasnya. Oh, ini nomor komunitas. Jadi ini mobil sebelumnya mobil komunitas. Oke. Gue beli sama pemilik yang komunitas, tapi Iya, iya. udah senior sih komunitasnya. Oh gitu ya. Nama komunitasnya apa nih kuda? Mitsubishi Kuda Indonesia? Ada komik juga, ada komik Indonesia. Oke, halo semuanya teman-teman. Ya, salam Komik kenal. Indonesia, ya kan? Sehat selalu, mudah-mudahan selalu bikin acara-acara yang perkumpulan-perkumpulan komunitas gitu kan. Tentunya yang positif gitu kan. Oke, sekarang kita ke samping sini kali ya. Sini Boleh, kali ya. Boleh. Nah ini kalau lihat dari samping, mobil ini bisa dijelaskan bro. Ini ukuran peleknya, ukuran pelek berapa, bannya, spesifikasinya bisa dijelasin nggak? Oke, ini tuh velgnya ring 15. Ring 15. Ini sih bawaan dari kuda juga, Oke. tapi kayaknya waktu Di gue up beli
bawaannya nggak segini nggak sih? Apa 14? Bannya di up. Tapi kalau secara pelek dia emang ring 15 untuk original kuda. Oke. Tapi ini tuh kalau nggak salah peleknya kuda tipe grade exit. Dia ada GLS, Exit, sama Grandia. Oke. Kalau yang Grandia tuh peleknya agak beda sedikit lah, tapi ringnya sama 15. Oh gitu. Cuman bannya udah di-upgrade sama orangnya. Pakai yang ring, pakai ban yang agak tebelan. Oke. 205/70 ring 15. Oke, iya. Dan dia modelnya over fender gini ya? Iya, betul. Dan ini emang bawaannya seperti ini ya? Kalau Grandia ciri khasnya emang over fendernya lebih gede sih. Lebih besar ya, Grandia ya? Lebih tebel. Oke. Tampang samping seperti ini gitu kan, dan lu pasangin apa? Talang air. Talang air gitu kan. Lalu, nah ini roof rack. Nah ini cocok buat lo yang sering keluar kota gitu kan. Buat mudik ini bisa menampung barang-barang banyak banget. Motor bisa lo angkut. Iya nggak bro? Mobil kecil bisa. Mobil kecil bisa. Saya kan Ningsi Daihatsu Ceria bisa dinaikin nih. Bisa. Oke, mengingat bro, gue kadang suka lihat di video TikTok atau Instagram atau Facebook gitu ya. Itu temen-temen gue nggak tahu daerah Sumatera kah, apa Kalimantan atau daerah Timur gitu ya. Itu gila mobil masukin barang banyak banget, bahkan motor diangkut. Benar. Itu bener ya? Benar. Bahkan mobil yang bisa dibilang LCGC pun mereka berani muatannya lebih tinggi malah. Gila ya? Iya. Gokil ya? Jadi kalau ke pulang kampung tuh kita ngelihatnya, wah ini lebih dari mobil pickup ini muatannya. Bener. Tapi ini kayaknya custom lo ya, modelannya ya? Ini custom. Bikin ya? Ini gue bikin sendiri bang. Gitu? Bikin sendiri. Jadi dulu sempat punya mobil kuda juga. Jadi kalau singkat cerita, ini tuh kuda gue yang keempat. Oh gitu? Iya. Wah ini pecinta kuda. Nah belah sini bro. Ini Brother Yono nih pecinta kuda. Jadi ini mobil keempat lo? Mobil ke-9, tapi kuda. Oh gitu. Kuda itu mobil yang keempat. Iya. Oh pelihara keempat nih. Oke. Kenapa lu pilihnya kuda? Emang kenapa dia? Bandel banget kah? Dulu itu berawal dari sedikit cerita. Dulu gua beli mobil pertama itu mobil Kijang. Mobil Kijang karburator bensin. Terus nggak lama gue bawa pulang ke kampung, kasih orang tua. Terus nggak taunya di kampung ada yang nawar nih, cocok harga. Akhirnya jual, gue cari lagi mobil lain. Nah singkat cerita, gue demen mobil diesel. Jadi gue coba cari-cari mobil diesel itu merek apa ya yang cocok ya. Toyota ada Kijang diesel, Panther ada, kuda kemudian yang kedua kan, yang ketiga. Kalau lihat dari harganya, si kuda ini masuk nih budgetnya kalau untuk kuda. Oh gitu ya, lebih murah ya? Iya, Kijang sama Panther. Iya. Mungkin kalau yang sekelas body-bodinya Panther bodinya kan otak, terus ada yang kapsul. Nah, kapsulnya lebih mahal, Bang. Iya, benar. Di atas cepet, bro. Betul. Benar nggak sih? Untuk kondisi bagus ya, tergantung kondisi sih. Betul. Benar. Kijang diesel apalagi? Wah, gila sih. Digoreng, bro. Mahal. Itu. Bener. Dan emang kalau ini berapa harganya kalau yang diesel? Kalau yang diesel tergantung grade ya. Kalau yang tipe GLS itu yang pintu belakangnya masih 3/4 bukanya, itu di angka 50-an. Iya. 50-an. Wih, gokil, baru tahu gua. Itu diesel. 50. Wih, udah dapat diesel. 60 tergantung kondisi. Itu mobil tahun berapa? Tahun 2000. Kalau yang tipe GLS itu ya, pintu belakangnya buka samping. Kalau yang tipe kayak gini, yang Grandia, tapi yang dieselnya itu harganya kalau nggak salah ya, 70 sampai dengan 85 jutaan lah pokoknya. Lebih tinggi lah harganya. Gitu, tapi at least masih di bawah 80. Iya. Dan udah double blower, Bang. Udah double blower ya? Yang Grandia. Betul. Gitu. Oh, kalau yang nggak Grandia? Itu dia nggak double blower ya? Single blower, kecuali yang tipe Exit. Pintu belakangnya masih tetap 3/4, tapi dia grade-nya grade Exit. Itu ada double blowernya. Gitu. Oke bro, nah ini kita sambil ngobrolin dari setiap sudut dari Mitsubishi kuda. Ya. Oke, ini posisi belakang nih bro ya. Ya. Nah kalau posisi belakang bisa diceritain bro. Oh ini udah full ya. Pintu belakangnya ya. Jadi kalau buka tuh ke atas pintunya. Jadi kayak ada mobil kekinian lah ya. Boleh dibuka nggak bro? Boleh. Oh iya, kebuka atas ya. Mungkin ini ada Iya. isi oli.
Oke, oh iya, oh dan seatnya semua ke depan ya, nggak yang face to face ya? Betul. Kalau yang Grandia itu sama yang tipe Exit, dia face to udah face. hadap depan semua. Oh gitu. Kalau yang GLS yang malah face to face. Oh gitu. Dan dia pintunya juga ini ya? Ya, 3/4 ke samping. 3/4 ke samping ya? Betul. Oke. Makanya kenapa terakhir gue milih kuda Grandia karena dia 7-seater dan sudah hadap depan semua. Oke. Dan itu bawaan pabriknya memang. Bawaan pabriknya memang seperti itu ya? Iya. Oke. Iya. Ini apa nih bro? AC? Ini enggak sih ya. Ini tuas buka pintunya dari dalam. Gue pikir ini ada lubang. Ini kayaknya buat lubang speaker kali ya. Oh speaker. Oh iya. Kurang tahu juga sih, tapi kayaknya gitu sih. Iya. Oke bro, kita tutup lagi. Oh ini posisi belakang dan ini memang bawaannya seperti ini, tidak ada yang lu lakukan tambahan gitu ya? Nggak ada, ini masih keep original semua. Keep original. Dan emblemnya memang orinya seperti ini? Orinya seperti ini. Kuda, ini tulisan Grandia 2.0 MPI. Iya, kalau yang kuda Grandia lain, yang tipe engine lain dia kuda di sininya Grandia 2,5 diesel. Oh gitu. Atau 2,5 diesel tulisan ada? Diesel ada. Oh gitu. Atau yang matic-nya yang bensin AT20 MPI. Automatic transmission. Automatic transmissionnya bensin? Bensin, sama kayak gini, basic mesinnya sama. Dia harganya lebih mahal kali ya, matic? Matic hampir sama sih sama manual, tapi gitu? Kalau di pasaran kayaknya manual lebih tinggi. Oh gitu ya? Iya, gitu. Oh kenapa ya? Padahal matic lebih enak tuh. Nggak tahu ya, mungkin karena dia maticnya masih AT kali ya? Masih AT ya? AT. Badak tuh. Badak pernah punya sebelum ini malah yang matic warna merah. Lo enak nggak matic? Ada masalah nggak? Jeduk kah? Apa nggak? Kemarin pas dapat matic itu overall mobil oke, nggak ada masalah. Maticnya juga enak. Nah, kenapa tadinya gue ganti lagi ke manual? Awalnya gue berpikir tadinya manual itu sedikit lebih irit dibandingkan matic. Ternyata gue coba pernah pakai matic dan pernah pakai yang manual sekarang. Konsumsi bahan bakar kayaknya mirip-mirip deh, nggak gitu terlalu ya? ini. Bahkan yang matic tuh kita lebih enjoy aja sih, tenang gitu loh. Karena maticnya kuat, tangguh, tanjakan ke Bandung, ke tanjakan SpongeBob gitu, yang katanya tinggi, itu gue aman sih bang. Gitu ya? Gue nggak khawatir. Lo pakai matic kuda kemarin berapa tahun? Setahun lebih. Setahun lebih ya? Iya. Oke. Punya kendala nggak pakai matic kuda itu? Sempat. Kendalanya itu kalau kuda matic, kalau di itu sih di bak oli maticnya ya, itu memang kayaknya kalau nanya beberapa bengkel suka rembes dia oli maticnya. Gitu. Jadi kita harus lebih aware dengan penggunaan si oli maticnya, jangan sampai terlalu kosong oli maticnya. Kalau udah kena ke matic kan mahal tuh biayanya. Gue pikir rembes karena memang karet-karet sealnya udah ketas harus diganti, udah kemakan umur. Oh, kalau dari teman-teman bengkel nanya sih emang bawaannya begitu sih. Gitu ya. Speknya dia kelemahannya di situ malah. Tapi kalau secara performa matic itu gua akui mantep maticnya. Iya sih, AT kan masih belum CVT. Bandel, tanjakan kuat. Kalau buat salip-salipan ditanjakan ke Bandung juga, wah oke. Kuat ya. Oke. Nah bro, ini kalau gua lihat ada spoiler nih. Ini tambahan. Ini bawaan. Bawaan juga? Iya. Oh gitu ya. Kalau Grandia tuh udah komplit paketnya, jadi ini udah termasuk. Oh gitu. Fender juga udah bawaan dia semua. Iya. Oke. Jadi so far ini back to original, maksudnya masih original lah ya? Betul. Nggak ada yang part dicopot atau ada tambahan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Sampai ke kepet air juga. Kepet buat ini nah, juga. Ini kayaknya gue nggak tahu, tapi dari beli mobil ini udah dapet. Kalau kuda merah kemarin yang matic itu dia nggak dapet ini sih. Oh gitu ya? Kayaknya sih ini tambahan ya kayaknya ya. Oh gitu. Dari yang punya mobil sebelumnya dia nambahin, tapi emang lebih proper sih. Gitu ya? Oke. Bro, ini gue langsung aja nih. Boleh nggak kalau gue test drive? Boleh. Gue penasaran, pengen nyobain gue. Boleh. Boleh ya? Jadi teman-teman langsung kita lakukan test drive seperti apa, naik kuda gitu kan, bukan naik kuda lumping gitu kan, naik Mitsubishi kuda besi 2000 cc. Oke, let's go yuk. Nyalain AC, just wah ini sih adem bro. Saya adem dingin, dapat blower. Adem enak. Dan kita pasang sabuk pengaman. Ini safety belt apa seat belt bro? Seat belt. Kalau pasangnya begini safety belt. Kalau pasangnya cuma yang begini doang seat belt. Kadang-kadang orang ada ininya nggak mau pasang ya. Iya, ini nggak dicantolin. Dan nggak ribet. Kita pasangkan safety belt teman-teman ya. Oke. Naik Mitsubishi kuda, kita cobain.
Ini power steeringnya enak, ringan, walaupun ini belum elektronik ya bro. Belum. Masih Ini hidrolik. Hidrolik tapi apa namanya? Ringan banget power steeringnya. Terus tadi pas gue nyalain mesinnya juga kayak halus gitu ya. Wah, bentar, gue nggak berani banyak ngomong dulu nih. Gue cobain dulu coba ya. Ini belokan, agak ada jalan-jalan yang bumpy-bumpy. Gue ngerasa empuk. Oke, kita putar-putar dulu teman-teman ya. Wah enak bro. Enak. Enak. Wah asli. So far sih enak. Kita putar-putar. Kaki-kakinya empuk ya. Empuk. Kalau untuk kaki-kaki dia nggak asli. terlalu keras dan nggak terlalu empuk juga. Jadi pas lah kalau menurut gua ya. Wah ini empuk sih. Dan tipe duduk yang seperti ini gue demen nih. Dia tipe duduk yang seperti ini nih bikin nggak pegel sih. Betul. Ini nggak pegel kalau pandangan kita luas ke depan. Bener. Gimana sih duduk tinggi, bukan yang kalau di sedan kan agak ngerebah ya. Agak ngerebah badan kita. Bener. Dan kita agak ngerebah itu ngaruh kalau gue pribadi sih. Kayak bikin cepet capek gitu loh. Kalau ini itu enak ya. Oke, mantap. Gua rasa cukup. So far so good. Oke. Wah ini sih beberapa kali putaran setelah gua tes, bro. Siap. Terima kasih. Oke. So far so good, ya kan? Om Denku so far so good, ada yang komen. Gue kebiasaan ngomong so far so good. So far so good. Ini, wah gue sih no comment lah ya. Kaki-kaki empuk. Gue orang bilang kalau misalnya naik Panther itu enak ayunannya Den. Tapi ada juga yang ngayunnya Panther orang nggak suka terlalu ngayun ya. Terlalu ngayun. Ini enak ya. Gue demen mobilnya. Gue nggak tahu ini karakter empuknya sama seperti Panther atau enggak. Gue nggak bisa berkomentar karena gue belum pernah cobain Panther test drive gitu kan. Gue belum pernah, jujur aja sih. Kalau tipis-tipis parkir gue pernah Panther. Tapi kalau ini menurut gue empuk kaki-kakinya. Mesin mobil lo menurut gue enak, halus. Pertama kali nyalain juga gue udah bisa berasa nih mesinnya sehat sih nih. AC-nya dingin. Secara interior, posisi berkendaranya juga enak untuk bawa keluar kota. Model posisi duduk seperti ini, naik mobil ini menurut gua nggak akan capek. Kalau yang gua rasain ya, itu sih. Terus 2000 cc, gue tadi ngerasa ini bertenaga mobil ini. Hentakannya berasa ya Om ya? Kayak gitu ya. Nah bro, lebih dekat sini bro. Ya. Nah, terus apa namanya? Nah sekarang gue pengen ngomong lebih dalam cie. Gue hipnotis lebih dalam lagi. Bro, boleh sharing dong. Rata-rata kalau di marketplace mungkin atau mungkin di akun online lainnya gitu untuk jual beli mobil, ini average di harga berapa sih bro? Average ya? Dia di kira-kira di kisarannya 55-an ya, sampai 60-an. Murah ya, maksudnya terjangkau ya. Terjangkau. Dengan spek gitu. Seperti ini loh, iya kan? 2000 cc. Udah double blower, 2000 cc. Betul. Oke, 50-an. Iya. 50 berapa? 4? 55-an lah. 55-an lah ya? Iya. Oke. Pajaknya per tahun? Pajaknya 1,8. 5-an? 1,8? Apa 1,3 pokoknya gitu. 1,3 kali ya? Iya. Karena kan 2002 ya? Iya. Pajak 1,3, worth it lah, setahun lo bayar segitu pajak. 1,8 kayaknya. 1,8 ya? Oh gitu ya? 1,8. Terus konsumsi BBM-nya nih, gue pengen tahu nih. Kalau konsumsi BBM untuk dalam kota dia di 1,8. Dalam kota 1,8? 1/8 sampai 1/9. Kalau keluar kota pernah tembus 1,10, 1,11 lah.
Oh gitu ya? Tergantung injakan kaki sih, Bang. Iya. Di sekolahin apa enggak tuh Iya, kaki? betul. Kalau main bejek aja. Iya. Oke. Biasanya kan cc-nya gede, kita demen banget buat ngebejek nih. Bener. Di situ Asik soalnya. bensinnya jadinya lebih Sedot. banyak keluarnya. Oke. Bisa dibilang sahabat Pertamina. Sahabat Pertamina nih ya. Iya. Apa sahabat kerang kuning? Dua-duanya sama. Oh gitu ya. Oke. Nah, itu masalah harga, terus pajak tadi udah di-spill juga sama Om Yono. Terus tadi gua belum sempat ngobrol ya, Bro. Boleh kesini ya? Boleh. Nah, ini ngomongin interior nih. Ya. Nah, ini teman-teman mungkin nanti bisa ditampilin juga dalam footage ini. Nah, ini posisi interior, Bro. Ya. Kalau ngomongin interior, itu apa yang sudah dilakukan pergantian sama lo, apa seperti apa nih? Kalau secara interior, so far nggak ada penambahan apa-apa ya. Gitu. Kalaupun ada, ini dari pemilik sebelumnya. Jadi kalau untuk seatnya, originalnya itu dia bludru bahannya ini. Oke. Oh, ditutup ya? Ditutup. Oh ya, Gitu. betul. Jadi mungkin kelihatan nggak rapi karena ini kan after market punya. Oke. After market cover seatnya kulit. Jadi aslinya dia bludru. Tapi kalau ketumpahan apa ini enak Aman sih, lah ya. tinggal di lap aja ya. Enak bersihinnya. Terus Yang kalau gue demen nih spek seatnya nih, joknya nih. iya. Ini udah dilengkapi dengan tools apa nih, bisa jelasin nggak, Bro? Oke. Jadi kalau yang ini itu biasa buat kita setting rebahan. Ini. Kalau yang ini buat maju mundurin seat. Kalau Ini. itu. Kalau yang ini? Kalau yang ini buat naik turunin ketinggian seat Wah, joknya. itu. Oke. Jadi Gokil ya? di kelas di tahun ini dia udah Cukup ini ya? Iya, di provide dengan Bagus ya. Dan yang gue demen, kuda ini khasnya nih apa coba lo? Ini nih, door trimnya tetap dibalut sama bluduk-bluduk ini, bahan ini nih. Ini gue demen nih. Jadi sama kayak bahan dari seatnya dia. Iya, betul. Door trimnya juga udah plastik. Door trim. Oh gitu ya. Plastik. Dan ini udah double blower nih teman-teman. Ini udah double blower di belakangnya. Juga di tengahnya juga dilengkapi dengan buat ini ya, Bro. Armrest. Ya armrest, sorry. Iya. Di belakang lu bisa, kalau yang orang yang nggak begitu besar-besar sih, anak-anak kecil bisa 3-4 juga bisa kali itu. Bertiga. Buat pulang kampung orang gede juga kemarin angkut semua, Bang. Gitu ya? Iya, aman. Oke. Dan space-nya di baris ketiga pun dia juga lebar. Lebar ini. Seatnya hampir sama kayak seat yang tengah. Betul. Jadi bisa muat 3 orang lah. Wah, ini worth it sih. Mobil keluarga, cuy. Harganya 50 jutaan. Wah, gila sih menurut gue. Mobil keluarga harga 50 jutaan, lo bisa dapetin cc besar, sensasi berkendara lo bisa gaspol gitu kan. Boleh, Bro, belah sini, Bro. Ya. Bisa gaspol, keluar kota, nyaman, AC-nya dingin. Wah, ini menurut gua nih Mitsubishi Kuda nih bisa menjadi salah satu pilihan lo untuk membeli mobil, bisa dipikirkan. Nah, terus untuk memberikan pencerahan kembali kepada teman-teman gitu, Bro, lo bisa sharing lagi nggak? Kalau gua tanya gini, kalau mobil itu punya kelebihan dan kekurangan? Pasti. Setuju? Setuju mas statement itu ya? Setuju. Nah, kalau menurut lo, mobil Mitsubishi Kuda ini, lo pakai tuh udah berapa lama sih? Kalau ini baru hitungan bulan. Baru hitungan bulan ya? Iya. Tapi kan lo pakai pengalaman kuda udah 4 kali ya? Udah 4 kali. Ini yang keempat ya? Ini yang keempat. Nah, mobil yang ini, tipe ini, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya menurut versi lo nih? Oke. Jadi kalau gue bicara dari kelebihan dulu ya. Iya, Kalau dari kelebihan secara tampilan body, bodinya masih apa ya? Masih dibilang Iya, kekinian lah ya. kekinian lah. Nggak ketinggalan banget ya. Masih ada bentuk-bentuk kapsulnya kan, Yes. nggak ngotak-ngotak banget. Yes. Terus pintu belakang juga udah buka ke atas, Oke. aman. Terus juga apa ya? AC double blower. Yes. Terus seat juga udah ada depan. Terus kelebihan lagi bodinya tebal, Bang. Iya. Nah, itu gua pasang roof rack bikinan. Benar. Kemarin muatan pulang kampung cukup tinggi tuh. Lu balik kampung kemana nih? Gue pulang kampung ke Bangka Belitung. Ke Bangka Belitung? Dari Jakarta? Dari Jakarta. Gokil. Ini dibawa ke sana? Ini udah 2 kali. Kemarin Lebaran udah kali kedua tuh pulang ke Bangka. Wih, kuat ya? Kuat. Aman nggak masalah, Bro? Aman. Temperatur Itu kalau aman. sejarah jarak, kurang lebihnya? Kurang lebih Dari sini sampai rumah? Bangka?
nggak jauh. Menempuh jarak berapa ratus kilo ya? 600-an kilo lah. 600, pulang pergi 1200. 1200. Modar. Aman ya? Aman. Gokil, keren. Aman, tenaga aman. Yang nggak aman, bensin aja Om. Oh gitu? Oh Sahabat iya. Pertamina. Lu kalau by the way itu 1200 kilo pulang pergi Bangka, Jakarta, habis berapa? Kalau Secara rupiah habis berapa? 2 juta lebih. Pulang pergi itu kurang lebih 5,5 juta minimal. Bensin doang? Oh sama itu tol kali ya? Tol, kapal, Oh, terus kapal. bensin, semua. Itu udah bersih. Oh ada kapal ya. Iya. Tapi kalau ngomongin bensin doang, Kalau ingat, bensin kurang doang lebih itu kurang lebih di luar tol biaya lain-lain. 750 lah. Oh 7,5 ya? Iya. Bensin doang? Sekali jalan ya. Oh pulang pergi 1,4 lah ya. 1,4. Oh masih sedang sih. Sedang lah. 1200 km teman-teman. Iya. Gokil. Dan itu bejek. Itu bejak di tol. Karena Bejak kan ya? tol Sumatera lurus tuh. Oh asik Itu tuh. enak banget. Jadi Benar. muatan banyak, antep Dengan dia. muatan juga full kapasitas. Iya. Dan dia ketika ada muatan ya lebih stabil aja ya. Jadi lebih mantep di tol itu. Iya, Gitu. iya. Nah tadi bro, sorry kepotong obrolan lu pada saat ini. Dia kan dudukannya ke talang air nih, Ya betul. iya kan? Ini nggak keropos bro? Nah sejauh ini selama gue pakai kuda gue belum pernah nemuin talang air yang keropos. Oke. Di situ jadi kelebihannya di situ juga. Jadi ketika kita pasang roof rack, duduk di situ, dia bener-bener kuat banget sih. Mau Iya, dikasih iya. beban, bahkan kita naik ke atas pun 2 orang juga nggak apa-apa. Aman ya? Aman, Lo kalau misalnya kayak pulang kampung kemarin ke Bangka, ya muatan di atas ini full. full. Karena penumpang gua full. Oh gitu ya? Oh Seven seater. bawaannya banyak pasti Bawaan kan? banyak. Jadi ada beberapa saudara ikut, sampai baris ke belakang juga duduk full. Jadi untuk meminimalisir space di dalam, gua bikin roof rack di atas. Di atas Jadi semua taruh di semua. atas. Jadi Mau semprot dalamnya. apapun taruh atas, aman. Oh gila. Ini teman-teman, bro boleh lihat ya? Boleh. Nah ini dudukan ya, ini roof rack-nya custom nih. Ya. Lu bikin ya bro, custom. Terus dia apa namanya? Pijakannya itu ke talang air nih, talang air yang iya. besi ini, pelat nih. Iya. Di sini gue bikin talang roof rack-nya kakinya 3. Oke. Jadi harapannya ya ketika muatan kita banyak, Iya. di tengah itu nggak ngelengkung bang. Iya. Jadi ada kekuatan di sini. Oke. Bro, lu bikin kayak gini nih di tukang las, tukang ini kayaknya. Gue ngelas sendiri bang. Serius? Serius. Gokil. Wah, luar biasa. Gue ngelas sendiri. Iya. Jadi dulu waktu Oke. ceritanya tuh waktu mau pulang kampung, kebetulan saudara semua mau ikut naik mobil. Gue mikir ini gimana caranya supaya penumpang gue muat, nyaman, nggak kesempitan di jalan, Iya. kan jauh ya. Akhirnya gue kepikiran bikin roof rack. Jadi Oke. awalnya karena ketemu temen kuda, gue lihat roof racknya bagus, gue tanya-tanya. Akhirnya gue coba tanya ukurannya berapa. Oke. Di situ gue pesan bahan, gue bikin sendiri. Oke, luar biasa. Wah, Demi keren. pulang kampung. Gitu ya? Iya. Oke. Oh, ini ukuran yang berapa mili nih, bro? Ini. Aduh, lupa ini kalau ukurannya ya. Iya. Kurang lebih kayaknya 1 in nggak nyampe. In ya? Iya. Kuat loh, ini. Wih. Ini bahannya Salut gue. Cari yang agak tebelan supaya Iya. lebih kuat lah. Gue tuh yang nggak habis pikirnya ini nih. Gue udah kebayang nih, ininya aja kokoh ya. Lu Iya. pilih yang tebel nih. Rangka besi roof rack lo nih. Terus numpuk ke sini nih. Ini Iya. karena ini mobil tahun 2002, bro. Betul. Iya kan? Udah 20-an tahun ini, Itu dia. tapi masih kokoh. 23 tahun kan 2025. Gila. Gokil. Itu Nah kelebihannya, Bang. ini apa namanya, ini benar-benar pecinta otomotif nih teman-teman, ya kan? Roof rack bikin sendiri, nggak banyak orang mau melakukan itu gitu. Biasanya orang, udah capek gue bikin aja deh ke bengkel atau nggak ke orang yang ngerti bikin ginian gitu kan, request. Karena Lu kalau kita sendiri bikin, kita bisa pilih bahan, Benar. kita bisa mau bikin spek yang kayak gimana, kita Iya, sesuai dengan kebutuhan kita lah. Oke. Karena kebutuhan gue pulang kampung selalu bawa banyak orang, Iya. pasti muatan banyak, gue kasih yang lebih bagus lah bahannya. Oke. Iya. Bro, kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman yang pengen cari mobil untuk mobil keluarga, untuk membawa istri dan anak-anaknya mereka gitu dan keluarga mereka, menurut lo saran lo apakah ini menjadi pilihan yang lo prioritaskan, mendingan pilih kuda deh, dan apa alasannya gitu? Bisa lo sharing masalah itu nggak sih? Buat teman-teman yang mungkin budgetnya, gue mau budget pas nih, gocapan nih. Iya. Lo boleh komentar gak sih masalah itu? Sebenarnya kalau buat keluarga, apalagi yang misalkan udah punya anak 2 gitu kan, Oke.
minimal ya 7-seater lah ya. Oke. 7-seater supaya barang-barang anak-anak juga bisa taruh di belakang. Dan kalau kuda, gue bisa rekomendasiin sih, karena satu, nyaman. Kemudian memang sedikit boros dibandingkan mobil lain ya. Tapi kalau bisa dibilang sesuai lah dengan tingkat borosnya, tapi sama kenyamanannya, jadi ketutup lah. Kebayar ya? Kebayar. Iya. Oke. Dan apa ya, kalau untuk mobil sekelas ini tahun ini double blower, udah dingin AC-nya, nggak ada kendala, tinggal pakai, aman sih harusnya. Ada isu kuda itu sering overheat, ada nggak sih isu gitu? Sejauh ini yang gue pernah pakai ya, selama pakai kuda ini belum pernah sih. Enggak ya? Belum pernah. Oke. Kalaupun ada overheat, mungkin tergantung kita sih ya, sebagai sebagai yang punya mobil. Kalau gue sih selalu pakai coolant radiatornya. Even nih mobil tua, kita harus pakai coolant sih. Gitu ya? Supaya nggak ada korosi, karat di dalam mesin. Jadi kita pakai coolant biar aman lah, sirkulasinya juga bagus. Bang, bagus pakai air AC aja, jangan coolant. Komentar lu gimana tuh? Air AC memang gue pernah denger sih, tadahan air AC ya. Itu katanya zero zat besi ya. Jadi Tapi lu tetap ya pakai coolant aja ya? Karena nampungnya lama, Bang. Oh gitu ya? Mending gue beli. Iya. Oke. Iya. Nah ini Brother Yono juga, dia ngobrolnya enak gitu, bisa ngejelasin tentang mobilnya gitu, karena memang lu backgroundnya juga ini ya bro ya, dari otomotif lah ya. Jadi kalau boleh ngomongin, tadi lu cerita awal STM ya, STM juga lu ngambil jurusannya? Teknik otomotif. Teknik otomotif, lanjut kuliah teknik mesin. Dan kerjanya juga di perusahaan otomotif. Gokil. Bro, gue sekali lagi thank you banget sharing-sharingnya. Siap. Tapi sebelum closing, gue selalu todong nih. Apa tuh? Todongnya adalah, boleh dong lo sharing ke teman-teman, karena banyak banget nih penonton gue, channel gue tuh kadang ada beberapa orang yang mau nyari mobil second, mau nyari mobil buat mobil keluarga atau mobil apapun gitu. Khususnya kalau dalam ini video ini adalah merekomendasikan mobil buat keluarga gitu ya. Karena kita mobil 3 row gitu kan, buat mobil keluarga. Ada yang mau lo sharing nggak? Karena banyak ketika orang mau menentukan mau beli mobil, masih galau gitu loh. Karena kanan kiri banyak masukan nih, gitu kan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan referensi teman-teman biar semakin tercerahkan gitu. Langkah apa sih yang harus gue ambil gitu? Kalaupun gue mau menentukan kuda, tips and triknya gue harus ngapain? Gue nggak ngerti nih. Gue nggak ngerti otomotif nih. Apa yang harus gue cek? Gue nggak punya temen juga yang ngerti. Gue harus ngecek sendiri, cuma gue nggak ngerti. Nah mungkin langkah-langkah itu pertama dari budget, yang kedua baru lu ceknya begini-begini ya. Boleh komentar. Sekalian closing statement bro. Siap. Jadi kalau kemarin cara tips and trick gue ngecek mobil. Yang pertama mesin harus sehat dulu. Kita cara ngecek mesinnya ya, kalau mesin bensin. Gimana caranya tuh? Kalau mesin bensin sih umum ya. Ya pada saat kita datang ke rumah yang jual ya, kalau bisa sih kita request mesinnya jangan dinyalain dulu nih Om. Oh gitu. Nah, supaya kenapa? Supaya kita tahu nih kondisi dingin ke kondisi pas kita nyalain itu ciri khas mesin bensin khususnya ada keluar air nggak nih, embun di knalpotnya. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan dia ada keluar air embun di knalpotnya, itu artinya kan itu pertanda baik atau buruk? Pertanda baik bahwa mesinnya sehat. Tapi kita juga harus lihat nih, ketika mesin sudah kita coba pakai dulu agak panas temperaturnya, terus kita lihat knalpotnya ini keluar asap putih nggak? Kalau ada keluar asap putih itu biasanya dari seal clamp-nya bisa, atau bahkan kalau udah parah asapnya bisa jadi ring sehernya udah lemah. Nah itu kalau bisa sih ya kita hindarilah beli mobil seperti itu, karena bakal ngeluarin modal gede sih buat bangunin tuh mobil ulang gitu ya. Mas turun mesin, terus kita harus ganti banyak spare part lah. Terus kalau yang lain kaki-kaki kita harus cek juga. Terus kalau yang aware terhadap AC ya kita cek juga AC-nya dingin apa enggak nih. Gitu. Kalau yang diesel beda lagi sih. Kalau dulu pernah punya diesel, cara ngeceknya ya ada beberapa tips and trick ya. Kita ngecek dari buka tutup pengisian oli sama stick oli gitu. Kalau udah ada asap di daerah stick oli khususnya,
itu berarti bisa dibilang mesinnya butuh perawatan sih. Gitu ya. Khusus untuk yang diesel ya? Diesel. Oke. Kalau yang Ya, gue pernah denger tuh, yang diesel tuh ngecek kayak gitu tuh. Iya, gitu. Iya. Oke. Bensin gitu sih. Itu ya bro ya? Ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya budget 50-an, mereka nyari mobil untuk keluarga gitu kan, mobil keluarga gitu kan. Ya. Kalau mereka pilih Mitsubishi Kuda, menurut lo nggak salah ya? Nggak salah. Nggak salah ya? Karena ini kuda keempat. Kenapa gue pilih kuda lagi? Karena menurut gue nyaman banget. Gitu ya? Buat dipakai keluarga bareng-bareng itu keluarga hampir bisa dibilang ini mobil nyaman. Kalau gitu keluarga empuk, terus kencang juga bang. Kencang, iyalah. Iya. Bener-bener. Gue tadi bisa ngerasain tuh. Iya. Ini di tol pernah tembus 145 km per jam. 145 ya? Ya, itu belum full ya gasnya. Oke, belum full ya? Belum. Karena sayang bensinnya aja bang. Ini penggerak depan belakang? Kalau kuda semua penggerak belakang. Kuda semua penggerak belakang? Makanya kalau buat tanjakan-tanjakan tuh ya menurut gue sih oke sih. Iya. Penggerak belakang jos lah. Iya, tanjakan penggerak aman. belakang ya? Gitu. Oke, iya. Dan harga mobil Mitsubishi Kuda Matic-nya nggak mahal ya, malah mahal. Lebih ini ya, sama lah ya kurang lebih. Sama lah kalau bisa bilang. Yang penting Matic-nya sehat. Iya. Harga segitu mah menurut gua worth it sih. Worth it. Karena ya. gua pernah pakai dan menurut gua oke banget lah. Gitu ya. Oke. Gak rugi lah. Iya. Oke deh teman-teman. Ada lagi bro? Kayaknya cukup sih. Cukup ya? Cukup. Oke. Sekali lagi gua thank you banget sharing-sharingnya lo bro di channel gue. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu kan. Jadi kalau teman-teman lo ada yang nyari mobil keluarga, mungkin video ini bisa di-share ke teman-teman kalian lewat WhatsApp atau lewat apapun itu ya. Oke. Mungkin itu aja. Terus jangan lupa untuk komen, silahkan sharing-sharing lo di kolom komentar. Kalau ada yang lebih paham lagi mungkin para suhu, silahkan komen di kolom komentar. Kita pamit ya bro ya. Oke. Nah terus ini Instagram lo deh, boleh dicantumin? Oh, Instagram gua boleh. Ada. Nah, ini kita cantumin. Brother Yono, lo silakan follow Instagramnya, silakan berteman. Kalau ada yang menggoda nih, pertanyaan terakhir gue nih. Ya kan, Bang Yono, mau dijual nggak mobil Mitsubishi Kudanya? Kalau ada yang nawar mau dilepas nggak? Kalau harga cocok boleh. Oh gitu ya. Iya benar sih. Kalau selama harga cocok kenapa enggak ya? Karena kondisinya udah oke banget. Udah oke banget ya? Udah oke banget. Dan apa yang setelah lo lakukan restorasi mesinnya apa? Mesin udah nggak ada restorasi yang terlalu fatal. Oke. Paling bersih injektor. Oke. Aki baru. Iya. Ban kemarin baru. Oke. Kemudian kabel busi baru. Jadi kalau bisa dibilang secara engine, kelistrikan semua aman. Udah aman ya? Aman banget. Oke. Tinggal pakai lah. Iya percayalah, ini apa namanya, teknik mesin ya kan, kuliahnya lu kan? Ya. Teknik mesin, ya kan, kerjanya juga di industri otomotif lagi kan, udah ngerti otomotif, jadi gua rasa mobil yang lu pegang udah proper, udah layak pakai, nggak ada masalah. Dan tadi pun setelah gue cobain test drive pun nyaman. Gua kan bisa ngerasain lah ya, mesin yang enak tuh dari mulai nyalain, jalan tuh nggak ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh gitu loh. Ya, Ya, aman, so far so good. So far so good, anjir. Oke, aduh. Oke, sekali lagi nih di follow Instagramnya. Nih gue cantumin lagi. Kalian bisa berteman gitu kan. Kalau mau menggoda, nah ini katanya udah bilang tuh, kalau harga cocok kenapa enggak gitu kan. Kondisinya udah oke. Jadi silakan aja digoda deh. Ya nggak? Sama yang bersangkutan langsung. Kalau gue nggak tahu deh. Tinggal pakai. Ya gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian konten kali ini, bro. Sekali lagi thank you banget udah mampir ke Bogor. Siap. Mungkin nanti next konten kalau lo pelihara mobil yang lainnya gitu kan, atau kuda tipe lain, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Oke. Teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, follow Instagram gua, TikTok gua, subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power.